Banyak warga yang tidak memutuskan vaksin. Itu gimana Pak? Tanggapan teman-teman sekalian ini? Mungkin siapa? Izin berpendapat moderator. Oh, ya. Menurut Dian sendiri ya kan, lagian pemerintah itu sendiri sudah mengimbau secara perlahan-lahan, habis itu bahkan pemerintah itu sendiri sudah membuat keputusan Presiden nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus ADIS 2009 atau COVID-19. Jadi sebagai warga negara, ketika Presiden sudah membuat peraturan, kita harus kewajiban kita sendiri itu ya harus mematuhi dari aturan pemerintah, dan pemerintah itu nggak mungkin akan mencelakai masyarakat lain sendiri. Ya itu mungkin dari rakyat itu sendiri yang mungkin termakan berita-berita hoax. Sedangkan sebagai kita warga negara yang baik, tentu ya walaupun kewajiban kita, tetapi kan ada yang kayak peraturannya ini benar apa enggak, karena menurut dia sendiri ini lebih ke arah baik ya. Kenapa nggak kita patuhi aja? Kenapa kita nggak vaksin? Ya kenapa kita harus takut? Ya sekian dari Dian. Ada yang mau ditangkap? Silakan. Dian berarti ya seharusnya ya nggak ada peraturan itu diikuti. Mungkin ada yang karena kewajiban kita gitu. Ya kewajiban kita vaksin. Kewajiban sebagai warga negara gitu. Nah, yang lain mungkin ada mungkin nggak juga tahu ngerti semua. Moderator, aku setuju aja sih apa yang dibilang Dian tadi. Secara kan vaksinasi ini adalah untuk kebaikan kita semua, untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Jadi aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah itu dikhususkan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah ini sebenarnya untuk kebaikan kita juga gitu. Jadi untuk apa kita takut kalau kita mau vaksin? Itu moderator, terima kasih. Idela? Tapi ya kalau misalnya yang dibilang Dian sama Zakma, misalnya kalau ada orang yang beranggapan kalau diwajibkan itu mengganggu HAM-nya gimana? Kita mau nanya sama Dian atau Zakma. Memang benar, itu hak kita gitu kan, hak asasi manusia bahwasanya kita boleh memilih atau berpendapat gitu kan. Ya maksudnya secara garis besar benar kan berpendapat atau lebih pilih mau yang enggak atau itunya kan. Sebenarnya dari segi itunya sendiri, kita walaupun hak gitu kan, kita boleh memiliki hak kita, tetapi kita juga punya kewajiban. Misalkan kewajiban kita itu menaati orang tua gitu kan. Hak orang tua ya udah mengasihi kita, sama kayak dengan pemerintah. Kewajiban kita mematuhi pemerintah, hak pemerintah itu ya mematuhi hak kita sendiri gitu kan. Jadi kalau untuk ya kita harus riset dulu lah, jangan asal memilih-milih, tapi jangan asal kita meriset dengan hal yang tidak benar. Misalnya dengan berita-berita hoax kita riset juga gitu kan. Kita harus pandai memfilter berita-berita hoax. Ya itu dari pribadi dia sendiri sih nggak apa-apa salahnya kita mematuhi pemerintah, walaupun dasar dari emang mau pandemi ini nggak berlalu, pandemi akan berlanjut terus kalau kita sendiri keras kepala dari otaknya itu sendiri. Ya, aku juga mau nambahin, sebenarnya pemerintah itu bikin aturan itu tuh untuk memutus tali rantai penyebaran virus corona. Jadi mengenai hak asasi manusia, kita seharusnya dikasih yang nyari riset dulu gitu mengenai tentang vaksin. Kan pemerintah juga nggak yang waktu misalnya kayak sebulan ini harus vaksin semua satu Indonesia, enggak kan? Jadi pemerintah juga ngasih rentang waktu, bisa
kan targetnya itu kan lama tuh. Kalau nggak salah dari Juli, sebelum Juli kemarin itu belum, pemerintah juga nggak ngasih tahu kapan target vaksinasinya tuh dilakukan sampai kapan waktunya gitu loh. Tapi pemerintah cuma ngasih target bahwa vaksinasi itu harus dilakukan setidaknya 80 atau 90% baru boleh kita tuh melakukan aktivitas normal lainnya gitu. Izin menambahkan sedikit, sebenarnya dari kata mewajibkan ini maksudnya kan pemerintah nggak mewajibkan semuanya, misalnya kayak orang yang penyakit berat wajib juga vaksin kan enggak, maksudnya ketika orang itu sehat itu baru diwajibkan vaksin. Maksudnya kalau vaksin ini sendiri kan ada efek samping tubuh kita, jadi kayak orang yang imunnya rendah jangan vaksin deh. Pemerintah juga perintah memang melarang orang-orang yang penyakit bawaan itu vaksin. Tentu ketika kita vaksin kan ditanya dulu kan apakah kita sehat atau tidak. Apalagi kita di Indonesia ini sering ada status kapan corona ini berlalu, kapan lah ini capek pengen ini, tapi kita sendirinya keras kepala sebagai warga negara nggak mau mati peraturan pemerintah. Gimana? Nggak afdol dong, masa kita pengen cepet nugas gitu kan, pengen selesai, tapi kita nggak ngelaksanain tugasnya, nggak mungkin, nggak bisa gitu. Kembalikan kepada moderator. Jadi ya intinya pemerintah udah mengasih, nah tinggal masyarakat yang mau, dan seharusnya vaksin itu dianjurkan kan. Nah mungkin yang sehat itu sebagusnya ya vaksin. Kalau mungkin ada yang kurang tidak ada masalah penyakit bawaan gitu kan, jadi ditunda lah. Bukan berarti nggak boleh vaksin, mungkin di lain waktu vaksin kan. Nah, jadi gimana kalau ini ada seseorang yang mindsetnya itu dibedakan, kita nggak usah vaksin tapi kita mengikuti prokes, nah itu gimana? Ya gimana ya moderator, kalau kan kita udah ikut prokes gitu tapi kita nggak mau vaksin, otomatis tuh kita memperpanjang pandemi ini dong. Sedangkan vaksinasi itu ditujukan untuk supaya kita tuh imunitasnya tuh lebih kebal daripada sebelumnya gitu. Jadi kalau kita berada ke dunia luar nanti, jika kan virus itu kan nggak pernah mati ya, nggak akan mati, virus itu nggak akan hilang, bakal tetap ada. Virus flu yang tahun 18-an aja masih ada sampai sekarang kan, tapi kan sekarang udah ada obatnya, makanya diperlukan vaksin. Jadi vaksin ini untuk mengebalkan imun kita loh gitu. Kalau kita cuman melakukan prokes tuh tetap di rumah aja, virusnya tubuh kitanya nggak kebal, tetap aja angka kenaikan COVID-nya tetap naik gitu, moderator. Izin menyampaikan pendapat moderator. Menambahkan dari Jakma tadi ya kan, dia bisa ngasih kayak gitu gambaran walaupun secara tidak, ibaratkan bahwasannya prokes itu kayak tameng gitu kan, tameng. Nah si vaksin ini kayak sebagai senjata kita gitu kan. Nah kalau ketika kita dalam bertarung sama orang, kalau kita pakai tameng aja, musuhnya nggak bakal mati dong, nggak bakal masih tetap ada gitu kan, kita cuma melindungi diri aja ya. Nah sedangkan si vaksin ini tugasnya kayak sebagai senjata gitu, karena adanya vaksin gitu kan, bisa nyerang virusnya gitu, bisa nyerang apa, jadi kayak lebih memberantas virusnya lah secara halus gitu kayak. Ya untuk diri kita sendiri lah, untuk memperkerat imun kita juga bisa ya. Sekian sih. Oke, jadi ya mungkin itu bisa ditangkap oleh orang-orang yang berpendidikan. Gimana kalau orang-orang yang awam? Nah, yang dengar kabar bahwa vaksin itu dari virus corona yang dimatikan, nah otomatis ya namanya orang awam lah ya, kan ada rasa takut gitu. Iya, ke ujung-ujungnya dia nggak mau vaksin gitu.
Kalau permasalahan itu sih moderator, setiap anggota keluarga tuh pasti ada beberapa dari anggotanya itu yang memiliki pengetahuan lebih mengenai vaksin ini. Jadi diharapkan anggota-anggota yang lebih mengetahui mengenai vaksin ini dapat mengedukasi gitu keluarganya, gimana kalau kita nggak vaksin, atau gimana kalau kita vaksin tuh dampak baiknya apa gitu, kalau nggak vaksin dampak buruknya apa. Jadi kita sebagai anggota keluarga yang lebih mengetahui, diharapkan tuh kita dapat menginformasikan, dapat memberitahukan apa yang baik gitu. Terus kalau mengenai di luar anggota keluarga atau di luar keluargaan, kita kan masing-masing punya sosial media. Jadi baiknya itu kita memberikan informasi-informasi yang baik gitu, menyebarkan informasi-informasi yang baik di sosial media kita. Itu moderator. Izin menambahkan saran, benar kata Zakma tadi, bukan hanya di anggota keluarga. Mungkin ada di anggota keluarga yang bukan yang gimana ya, nggak semuanya berpendidikan, atau emang semuanya nggak berpendidikan. Nah, kita sebagai mahasiswa gitu kan, sebagai mahasiswa yang tahu benar dan salahnya gitu kan, ya kita berikanlah ilmu kita kepada yang lain. Jangan dapat ilmu itu untuk diri kita sendiri. Sebagai mahasiswa yang baik, kita harus dapat ilmu, langsung kita terapkan, langsung kita kasih ke yang lain. Itu baru mahasiswa yang baik, mahasiswa yang benar-benar berguna bagi negara. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain juga kan. Sekian sih dari Dian. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Ayo, boleh? Atau Dela? Maaf ya, Gimana? Dela? tapi nggak bisa menerima apa yang kita katakan itu dengan baik. Terus itu gimana pastinya dia? Ya nggak semua orang nggak ngerti. Misalnya ketika kita berbicara, nggak semua orang mendengarkan gitu, nggak semua orang ngerti apa maksud kita, nggak semua orang tahu. Ya gimana ya, secara garis besar kita nggak hanya kita cuma memberikan saran, itu udah tugas mereka. Itu kita kasih dampak baiknya, dampak buruknya apa gitu, kita udah jelasin, kita udah ngasih saranin. Nah itu pada diri mereka sendiri lagi. Mau mereka vaksin atau enggak secara besar, apalagi pemerintah sudah menganjurkan, sudah mewajibkan, tentu mereka tahu. Kita sebagai mahasiswa hanya memberikan ilmu bahwasannya vaksin itu bagus untuk kesehatan. Jadi ya, di sini peran mahasiswa ya. Mahasiswa. Mengingat waktu kita sangat singkat ya, mungkin Farid di sini akan sedikit menyimpulkan tentang pembicaraan kita tentang vaksin tadi. Nah, vaksin itu tidak gimana? Vaksin ini tidak sepenuhnya berbahaya, dan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi atau memutuskan rantai penyebaran COVID. Nah, oleh karena itu vaksin ini merupakan suatu kewajiban bagi kita atau bagi masyarakat. Nah, untuk supaya kita jangan berlarut-larut untuk menghadapi virus corona ini. Dan kita juga sebagai seorang mahasiswa, mungkin kita bisa mengadakan penyuluhan atau memberikan informasi kepada masyarakat agar mereka itu tidak terjerumus pada berita-berita hoax. Jadi harapan Farid dan teman-teman di sini mungkin yang belum ikut vaksinasi, mungkin disegerakan agar semakin cepat kita semakin cepat kita semuanya ini telah vaksinasi, dan semakin cepat juga kita akan terlepas dari
bencana virus corona. Oke, mungkin itu aja kesimpulan dari Farid. Mungkin Farid akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.